Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mutia Safitri dengan NIM 2505036015 dari program studi pendidikan fisika. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang topik, tema, kerangka, dan sitasi. Lalu saya akan menjelaskan juga apa sih hubungan keempat materi ini. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, mari kita bahas dan mari kita simak video kali ini. Nah, teman-teman, pastinya kita di sini semua pernah membuat yang namanya karangan ataupun karya ilmiah. Nah, dalam kita membuatkan karangan atau karya ilmiah, pastinya kita tidak akan lepas dari keempat materi ini tadi. Nah, dalam video ini makanya saya akan menjelaskan apa itu topik, tema, kerangka karangan, dan sitasi, karena empat ini pun saling berhubungan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah topik. Apa sih topik itu? Nah, topik sendiri merupakan suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih abstrak atau umum. Nah, pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap atau sebagai landasan yang dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Nah, yang kedua adalah tema. Tema merupakan suatu yang menjiwai atau suatu yang menjadi pokok dalam masalah cerita atau sebagai ide pokok. Nah, dalam ide pokok biasanya tersirat suatu amanat atau tujuan dari seorang pengarang atau penulis membuatkan cerita. Nah, yang ketiga adalah kerangka karangan. Nah, kerangka karangan adalah suatu tanda kerja untuk membuat suatu ketentuan-ketentuan pokok bagaimana suatu topik harus diperinci dan dikembangkan, serta harus memungkinkan seseorang penulis untuk membedakan suatu landasan gagasan utama dan gagasan tambahan. Nah, kemudian apa sih hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan? Nah, topik berdiri sebagai fondasinya. Tanpa topik yang jelas, penulis akan sulit menentukan tema, arah, dan fokus untuk penulisan itu. Nah, tema seperti saya yang bilang tadi adalah sebagai gagasan utama suatu penulisan. Nah, tanpa tema kita tidak akan bisa mengembangkan suatu suatu topik. Sedangkan kerangka itu digunakan untuk sebagai membantu penulis untuk mengorganisir suatu tulisan sehingga tulisan menjadi sistematis dan logis. Nah, lalu ada beberapa cara untuk menentukan tema dalam cerita. Yang pertama, menentukan tujuan untuk menulis cerita. Apakah untuk menjelaskan penulisan cerita itu lucu atau cerita sedih atau yang lain-lain lah ya. Nah, terus yang kedua, kenalilah unsur-unsur cerita. Kita harus mengenali alur cerita, latar cerita, dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, pilihlah cara menyampaikan tema. Bisa kita menggunakan simbol, terus simbol atau tanda-tanda baca yang lainnya. Nah, simbol-simbol tersebut contohnya seperti angka-angka Arab Romawi itu termasuk dalam simbol. Nah, dalam ini sudah termasuk dalam sitasi.
sitasi. Karena sitasi ilmiah sendiri merupakan istilah atau unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, video yang lalu kan udah pernah saya menjelaskan apa itu unsur serapan. Nah, jadi sebenarnya materi yang pernah saya sampaikan dengan materi yang baru ini itu mereka saling terkait. Nah, dalam bahasa Indonesia sitasi disebut juga dengan sitiran. Sedangkan makna sitiran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengutip atau menyebut atau menulis kembali kata-kata yang disebut atau ditulis orang lain. Nah, teman-teman, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah topik, tema, dan kerangka serta sitasi itu saling berhubungan, karena tanpa keempat ini tidak akan ada yang namanya sebuah karangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you di next video. Bye bye.